Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya. Ketika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, apakah wudunya batal? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio di mana saja Anda berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kembali kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang mempertemukan kita kembali di program live interaktif Fatwa TV, Fikih Ibadah bersama guru kita, Ustadz Anas Burhanuddin Hafizahullah Ta'ala. Salam salam semoga curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan pengikutnya yang setia yang mengikutinya dengan baik hingga hari kiamat kelak nanti. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio kita informasikan juga Anda dapat mendengarkan acara live interaktif ini melalui relay radio anggota RTVC, di antaranya Radio Tuah FM Riau, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio MD FM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Solo. Dan bagi pemirsa yang ingin berpartisipasi langsung bertanya berkaitan dengan fikih ibadah, bisa menaikkan di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Dan sebelum kita jawab pertanyaan telah masuk di meja redaksi Fatwa TV, alhamdulillah telah ada bersama kita di studio Jember Fatwa TV pemateri kita pada kesempatan ini Ustadz Anas Burhanuddin Hafizahullah Ta'ala yang merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan alaikum Ustadz. Kaifa halukum Ustadz? Alhamdulillah, saya sehat. Semoga antum juga. Allahumma amin. Baik Ustadz, seperti biasa Ustadz, di pembukaan ini kita minta berpandangan sehat yang mana pandemi yang berkepanjangan tentunya butuh sabar saja. Dan sabar sepertinya butuh ilmu, butuh nasihat gitu Ustaz. Makanya kita minta dari Ustaz. Fadhal Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa dan pendengar sekalian, salah satu tanda taufik Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba adalah kalau dia bisa memberikan sikap dan jawaban yang tepat untuk setiap kondisi yang dia hadapi. Kita tidak lepas dari 3 kondisi yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, yaitu kondisi mendapatkan nikmat, kemudian yang kedua kondisi mendapatkan musibah dan ujian, kemudian yang ketiga kondisi berdosa dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masing-masing dari 3 kondisi ini membutuhkan dari kita sikap dan jawaban yang tepat. Dan sikap yang tepat untuk kondisi nikmat adalah bersyukur. Dan dengan begitu insyaAllah nikmat itu akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah kondisi mendapatkan musibah. Sikap yang tepat adalah sabar menghadapi musibah tersebut. Kemudian yang ketiga, saat kita berdosa dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sikap yang tepat adalah segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya. Kata beliau, kalau kita bisa memberikan 3 sikap ini dengan tepat, kalau kita bisa menyikapi setiap kondisi ini dengan sikap yang tepat, maka itu adalah tanda kebahagiaan seorang hamba. Dan kita saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah musibah yang ini tidak berhubungan dengan individu-individu 3, 2, 4, 5 orang, tidak juga masyarakat satu daerah, tidak juga satu negara, tapi ini adalah sebuah pandemi yang melanda hampir semua negara di dunia. Menurut sebuah laporan, saat ini hanya ada sekitar 10 negara yang tidak terkena oleh pandemi ini. Hanya 10 negara saja, dan tentunya ini adalah sebuah ujian besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan barangkali kita tidak pernah merasakan kondisi seperti ini. Kondisi di mana sampai-sampai kita
tidak sholat jamaah di masjid, di mana kita harus memakai masker ke sana kemari. Sholat jamaah kita pun kita lakukan dengan distancing, dengan berjarak. Ya. Ini adalah sebuah kondisi yang barangkali belum pernah kita alami sebelumnya. Dan tentunya ini tidak lepas dari musibah dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka sikap yang tepat yang diberikan oleh seorang muslim adalah dengan bersabar menghadapi ujian ini. Sabar artinya adalah dengan tidak keluar kata-kata yang buruk, umpatan-umpatan dengan mencela masa atau mencela pencipta alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak juga dengan mempertanyakan takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak juga dengan aksi-aksi yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti dengan merobek-robek baju, memukul-mukul pakaian, atau menangis, memukul-mukul wajah, atau menangis meraung-raung seperti yang dilakukan oleh sebagian orang ketika tertimpa musibah. Tapi dengan mengolah hati kita dengan kesabaran, kita tahan. Memang banyak yang tidak nyaman, banyak yang membuat kita sakit, tapi kita harus sabar menghadapi ujian ini, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, sungguh ajaib perkara seorang muslim. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur, maka itu menjadi kebaikan baginya. Dan kalau dia mendapatkan keburukan atau musibah, maka dia bersabar dan akhirnya musibah itu menjadi kebaikan baginya. Maksudnya dengan kesabaran itu kita mendapatkan pahala. Sabar ini tidak gratis. Sabar ini amalan hati yang sifatnya menahan. Kita menahan untuk tidak berkata-kata buruk, tidak melakukan aksi-aksi yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim bisa mengubah musibah, ya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala menjadi pahala. Caranya bagaimana? Dengan sabar. Jadi sesuatu yang awalnya negatif, ya, kita melihatnya sebagai sebuah musibah, akhirnya berbuah manis, berbuah positif karena memberikan pahala untuk kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hendaknya kita muhasabah, ini musibah. Musibah itu tidak turun kecuali dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah muncul kerusakan di daratan dan lautan dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Ini sebab perbuatan kita, sebab maksiat-maksiat yang kita lakukan. Maka hendaknya kita beristighfar, dan ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu mawas diri, istighfar, dan hendaknya musibah pandemi ini membuat kita, umat Islam dan seluruh umat manusia, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali itu sebagai muqaddimah acara kita pada sore hari ini. Jazakumullah khairan atas nasihat di pembukaan ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan sekarang kita kembali mengajak pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio di mana saja berada untuk berkonsultasi atau bertanya langsung tentang fikih ibadah, bisa menanyakan di nomor 0331 544 6087, 0331 544 6087. Baik Ustaz, kita bacakan soal telah masuk. Ada pertanyaan dari Bapak Sofyan Hadi di Tangerang, Ustaz. Ustaz, ketika sholat berjamaah di musola kantor, saya terlambat dan sama sekali tidak mendapatkan salam dengan imam. Yang pertama, bolehkah saya sholat sendirian dengan niat menjadi imam? Dan yang kedua, di tengah sholat, misal di rakaat kedua, tiba-tiba ada yang datang dan menjadi makmum saya. Bagaimana ini, Ustaz? Para fuqaha menjelaskan, ya, di antara dalam mazhab Syafi'i, mereka menjelaskan bahwasanya bermakmum itu harus diniati. Kalau yang bermakmum, ya, kalau kita menjadi posisi makmum, di depan kita sudah ada imam, kita wajib untuk meniatkan bahwasanya dalam sholat ini kita akan bermakmum, kita akan berposisi sebagai makmum. Itu adalah wajib bagi seorang makmum. Tapi seorang imam tidak wajib untuk meniatkan diri menjadi imam. Itu bedanya antara makmum dengan imam. Jadi imam tidak wajib untuk niat imam. Kenapa? Karena ada beberapa contoh dari Nabi Muhammad SAW di mana di awal sholat beliau tidak niat menjadi imam. Tapi kemudian di tengah sholat beliau menjadi imam. Di antaranya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya suatu malam beliau menginap di rumah Maimunah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian beliau melihat Nabi Muhammad SAW sholat qiyamul lail sendiri. Maka kemudian Ibnu Abbas sholat di samping Rasulullah SAW. Awalnya di sebelah kiri, kemudian Nabi Muhammad SAW memutar Ibnu Abbas untuk berpindah ke sebelah kanan beliau. Maka ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak mengingkari Ibnu Abbas ketika beliau bergabung dalam sholat. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya di awal sholat beliau tidak berniat menjadi imam. Tapi kemudian di tengah-tengah sholat beliau mengubah niat beliau menjadi seorang imam. Beliau tidak ingkari Ibnu Abbas yang sholat di samping beliau. Kemudian juga di hadis tentang sholat tarawih yang masyhur, bahwasanya Nabi Muhammad SAW suatu ketika sholat di rumah beliau, kemudian para sahabat melihat beliau sholat, maka akhirnya mereka ikut sholat di belakang Rasulullah SAW. Ini juga menunjukkan bahwasanya di awal sholat Nabi Muhammad SAW tidak niat untuk menjadi imam. Tidak niat untuk menjadi imam. Tapi kemudian di tengah-tengah sholat beliau menjadi seorang imam. Makanya di sini para ahli fikih menjelaskan bahwasanya untuk menjadi imam seseorang tidak wajib untuk niat menjadi imam. Jadi cukup dia niatkan ini sholat zuhur karena Allah Subhanahu wa taala, atau ini sholat asar karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hatinya, dia oleh hatinya itu sudah cukup tanpa menentukan bahwasanya saya dengan posisi sebagai seorang imam. Kemudian ada kondisi yang sangat mirip dengan apa yang ditanyakan oleh saudara kita ini, yaitu bahwasanya suatu ketika Nabi Muhammad SAW melihat ada seorang sahabat beliau yang terlambat sholat jamaah. Maka akhirnya beliau sholat sendiri di masjid. Dan ketika beliau melihat sahabat ini sholat sendiri, beliau mengatakan kepada sahabat yang lain yang sudah selesai sholat, ayyukum yatasaddaqu ala hadha. Siapa di antara kalian yang mau bersedekah untuk orang ini? Maka akhirnya ada sahabat yang menemani sahabat ini untuk sholat, sehingga akhirnya mereka sholat berjamaah. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya orang tersebut tidak niat untuk menjadi imam, tapi niatnya adalah dia sholat sendiri saja. Niat sholat sendiri saja. Kemudian ketika ada orang yang masuk, maka dia akan menjadi imam untuk orang tersebut. Nah, maka ini penting untuk dipahami, dan ini yang mirip dengan apa yang ditanyakan. Jadi ketika Anda terlambat sholat, kemudian Anda sholat di masjid, Anda tidak bisa mendapatkan sholat jamaah, maka Anda cukup niat sholat sendiri. Ya, jadi itu yang penting. Dan juga kenapa harus niat imam? Karena faktanya saat itu Anda belum mau sholat jamaah. Kita nggak bisa jamin apakah nanti akan ada orang yang bergabung dengan kita atau tidak. Maka cukup niat sholat sendiri seperti yang dilakukan oleh sahabat dalam hadis tersebut. Adapun nanti kalau ada orang yang bergabung, maka alhamdulillah itu bisa menjadi sholat jamaah untuk kita. Dan kita tinggal mengubah niat di tengah sholat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga oleh sahabat tersebut. Kecuali kalau memang kita sudah pasti nih ada orang yang akan bergabung, mungkin masih di belakang nanti akan menyusul, ya boleh kita memulai sholat dulu ya dengan niat menjadi imam, itu bisa seperti itu. Tapi ketika belum ada kepastian akan ada orang yang masuk bergabung dengan kita, maka kita cukup niat sholat munfarid, ya, sholat sendiri saja, untuk kemudian nanti kita bisa mengubah niat kita jika memang ada jamaah lain yang akan bergabung sholat berjamaah bersama kita. Jadi alhamdulillah itu sudah ada contohnya langsung di zaman Rasulullah SAW, dan apa yang dipraktekkan di sana di zaman Nabi Muhammad SAW adalah yang terbaik untuk kita ikuti. Iya, jadi seperti itu. Insyaallah, jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami, dan sudah ada penelpon yang menunggu saat kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Ini sama Dani nih, Jawa Timur. Ya, silakan Bapak. Mau tanya masalah ini, ada orang tanya sama saya tidak tahu jawab. Nah, saya masih tanya sama Ustadz gini saya. Nah, orang tanya itu imam kalau jadi imam syiri, duhur, asar ya. Halo? Iya, silakan Bapak. Kita tangkap.
setelah jadi imam itu baca Fatihah, setelah baca Fatihah tidak usah baca surat. Itu apa boleh apa tidak gini. 4 rakaat itu tidak baca surat yang lainnya, cuma setelah Fatihah ruku, setelah Fatihah ruku jadi imam ini. Boleh apa tidak gitu. Tidak membaca surat yang lain Pak ya? Tidak usah yang lainnya, Fatihah toh. Di semua surat, di semua rakaat. Iya, tidak usah 4 rakaat, tidak usah surat yang lainnya, pokoknya surat Fatihah toh itu. Tip. Cukup Bapak. Yang kedua, umpama sholat jadi imam, baca surat Al-Quran itu di bawah ada tempatnya Al-Quran di imam itu baca surat Al-Quran Fatihah atau surat yang lainnya dengan membaca, tapi ada tempatnya di ada Al-Qurannya itu, gimana hukumnya? Ya bisa ditangkap insya Allah Pak. Terima kasih Bapak Dani di Jawa Timur. Ya silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tentang menjadi imam dalam sebuah sholat fardu, tapi hanya membaca Al-Fatihah saja tanpa membaca surat yang lain. Jawabannya, hal seperti itu boleh. Barangkali karena sebab tertentu, karena waktu yang mepet, tergesa-gesa untuk suatu urusan. Ya, boleh-boleh saja bagi seorang imam untuk hanya membaca surat Al-Fatihah saja. Karena memang surat setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Dia bukan merupakan sebuah kewajiban dalam sholat kita. Dan sunnah itu kalau kita kerjakan kita mendapatkan tambahan pahala. Kalau kita tidak melakukannya maka tidak apa-apa. Tidak ada sebuah kewajiban yang kita tinggalkan. Maka dia hukumnya hanya sunnah saja, maka boleh untuk ditinggalkan. Adapun yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah di rakaat pertama dan kedua beliau membaca Al-Fatihah, kemudian juga membaca surat setelahnya. Baru di rakaat yang ketiga dan keempat, beliau hanya membaca surat Al-Fatihah saja. Itu yang lebih sempurna dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak solat beliau. Itu yang terbaik. Tapi, sekali lagi, hukum membaca surat setelah Al-Fatihah adalah sunnah. Maka boleh bagi seorang imam atau seorang yang sholat sendiri untuk meninggalkan bacaan surat setelah Al-Fatihah. Baik karena sebab ataupun tanpa sebab. Dengan sebab itu misalnya karena waktu yang mepet, tergesa-gesa. Ya. Tanpa sebab ya bisa jadi karena sedang tidak mood saja. Atau misalnya malas saja misalnya. Boleh kita jelaskan apa adanya hukum Islam seperti itu. Hukumnya sunnah. Maka boleh untuk ditinggalkan dan tidak berdosa. Namun kalau kita menambahkan surat yang lain dari rakaat yang ke-1 dan kedua seperti teladan Rasulullah SAW, maka itu adalah yang terbaik. Ustaz, sedikit tambahan. Ini apakah baik solat jahar atau sir? Kedua-duanya, Ustaz? Iya, dua-duanya. Dalam solat jahar pun ya, kalau misalnya ya, seorang imam hanya membaca Al-Fatihah saja, kemudian dia langsung ruku, ya. Sebenarnya tidak ada kewajiban bagi para makmum untuk menegur misalnya kan. Kalau di masyarakat kita mungkin itu akan menyelisih sesuatu yang sudah biasa gitu. Nah, maka ya karena sunnah ya, sekali lagi kita sebagai makmum kita juga harus paham. Maksudnya itu sunnah. Jadi ketika imam langsung ruku ya kita ikut ruku saja gitu. Dan tidak perlu untuk menegur imam misalnya mengatakan subhanallah agar dia membaca surat setelahnya karena memang itu hukumnya sunnah dan kita husnudzan barangkali imamnya terburu-buru atau ada alasan tertentu yang membuat beliau melakukan hal itu. Nah, jadi seperti itu. Yang kedua, Ustaz, imam memegang mushaf atau membaca mushaf, Ustaz? Ya, idealnya seorang imam adalah orang yang paling banyak hafalannya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam untuk suatu kaum adalah orang yang paling banyak bacaan Al-Qur'annya, itu yang paling banyak hafalannya. Sebagaimana ditafsirkan oleh riwayat-riwayat yang lain. Disebutkan juga aktsarukum akhdhan lil Qur'an. Orang yang paling banyak mengambil Al-Qur'an yaitu menghafalnya. Itu yang ideal. Tapi kalau karena suatu alasan tertentu ya mungkin barangkali orang belum hafal atau takut salah apalagi ketika menjadi imam ya, atau ingin membaca lebih panjang, maka dibolehkan bagi seorang muslim yang sedang sholat untuk
membaca dari mushaf, ya, baik dengan dipegang langsung, kemudian ditaruh ketika kita akan rukuk dan sujud, atau dengan memakai alat, ya, seperti yang disediakan oleh sebagian toko kitab barangkali, ya, atau toko peralatan muslim menyediakan seperti itu agar kita bisa qiyamul lail lebih panjang. Jadi sama saja dipegang langsung atau dengan alat penyangga seperti yang kita kenal pada zaman kita, itu hukumnya juga boleh, ya, tapi hendaknya didesain sedemikian rupa sehingga kita tidak terlalu banyak gerak, ya, tidak terlalu banyak gerak, karena gerakan yang tidak perlu dalam sholat itu bisa membatalkannya. Namun ini insya Allah adalah gerakan-gerakan yang tidak terlalu banyak dan juga untuk maslahat sholat, maka itu dimaafkan, ya, tidak apa-apa. Dan hal seperti ini, yaitu membaca Al-Quran dari mushaf saat sedang sholat, ini dicontohkan oleh generasi salaf di antara beberapa tabi'in, di antaranya Az-Zuhri dan yang lain yang diriwayatkan pernah melakukan itu. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik Ustaz, sudah ada penelpon berikut yang sedang menunggu, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa, di mana? Hamba Allah dari Jawa Barat, Pak. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum barakallahu fikum, Pak Ustadz. Alhamdulillah, semoga Bapak juga baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pak Ustadz mau tanya, Pak Ustadz, kalau anak dalam safar qadarullah, anak masuk dalam satu jamaah masjid, anak belum sholat maghrib, Pak Ustadz. Nah, begitu anak masuk ke masjid tadi pas emang mau dilaksanakan sholat isya. Nah, ini gimana yang anak lakukan? Dan ini kejadian pernah terjadi sama anak. Afwan kalau salah nanti tolong diluruskan. Anak pada saat itu anak ikut berjamaah dengan imam tadi di rakaat ketiga. Anak nggak ikut berdiri, Pak Ustadz. Anak di situ tasyahud sampai selesai anak salam. Yeah. Nah, terus anak anak takbir, kemudian anak ikut sholat isya bersama imam. Nah, mohon penjelasannya Pak Ustadz kalau emang salah. Sebentar Bapak ikut sholat isya bersama imam tapi tidak ikut rakaat yang terakhir, ya. Kemudian anak ulang, Pak Ustadz. Anak masuk ke satu masjid. Yeah. Tadi sedang awal mau berbarengan sama anak mau melaksanakan sholat maghrib tapi anak belum. Jadi anak ikut bersama imam. Ikut imamnya sholat. Iya, imamnya sudah sholat isya kan? Barengan sama anak, jadi anak takbiratul ihramnya bersama imam. Imamnya jadi pas rakaat ketiganya imam bangkit, anak duduk di situ tasyahud akhir. Terus anak sampai salam, lalu anak teruskan lagi, anak ikut bersama imam sholat isya gitu. Nah, oh begitu, iya, saya bisa pahami. Ya. Cukup Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang ada di Jawa Barat. Silakan Ustaz. Iya, yang dilakukan oleh Bapak itu sudah benar, ya, sudah benar. Dan orang yang ingin sholat maghrib padahal jamaah masjid sedang sholat isya, maka dia punya dua pilihan. Yang pertama adalah ikut sholat isya tapi dengan niat sholat maghrib. Jadi dia sholat maghrib di belakang orang yang sholat isya, dan perbedaan niat ini tidak ada masalah, ya. Boleh, hukumnya boleh. Kemudian ketika imam bangkit untuk rakaat yang keempat, dia duduk, ya, tasyahud akhir, kemudian salam sendiri. Ini pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua adalah sama, dia sholat maghrib di belakang jamaah yang sedang sholat isya, dan ketika sudah sampai di rakaat yang ketiga, ketika sudah menyelesaikan rakaat yang ketiga di mana imam akan bangkit untuk rakaat yang keempat, maka dia duduk tasyahud akhir dan menunggu bersama imam, menunggu imam selesai untuk kemudian nanti salam bersama-sama imam. Jadi mirip, tapi bedanya yang pertama tadi dia tasyahud akhir sendiri kemudian salam sendiri. Pilihan yang kedua ini dia tasyahud akhir tapi salamnya menunggu nanti sampai imam selesai.
Nah, ini semuanya diriwayatkan dari Rasulullah SAW ketika beliau sedang memimpin umat Islam untuk sholat khauf, dalam sebuah sholat khauf. Itu ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam hal ini Bapak sudah mengambil pilihan yang pertama tadi itu. Jadi tasyahud sendiri, kemudian salam sendiri, untuk kemudian setelah itu bangun, ya, berusaha untuk mendapati jamaah isya bersama imam. Nah, kali ini niatnya sama-sama sholat isya. Nah, nanti kemudian Bapak menambah 3 rakaat sendiri. Ya, jadi itu sudah benar dan ini menunjukkan semangat Bapak untuk mendapatkan pahala jamaah baik untuk sholat maghribnya maupun untuk sholat isyanya. Dan itu adalah pilihan yang benar insya Allah. Dan memang kita harus mengurutkan. Bagi kita sholat itu harus urut. Jadi maghrib dahulu baru isya, tidak boleh dibalik. Jangan membalik, isya dulu baru kemudian maghrib. Yang benar adalah kita maghrib dulu baru isya. Nah, jadi meskipun jamaahnya sedang sholat isya, kita niati untuk maghrib dahulu. Kenapa? Karena dalam perang Khandaq ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tidak sempat melakukan sholat asar. Saking dahsyatnya perang pada waktu itu. Akhirnya mereka baru bisa mengerjakan sholat asar di waktu maghrib. Maka disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim bahwasanya Nabi Muhammad SAW memulai dengan sholat asar dahulu. Itu waktunya waktu maghrib. Tapi beliau mulai dengan asar dahulu, baru kemudian beliau mengerjakan sholat maghribnya. Maka apa yang disampaikan oleh Bapak, apa yang dilakukan oleh Bapak di waktu yang lalu itu sudah benar dan sesuai dengan penjelasan para ulama dan ahli fikih, insya Allah, ya, seperti itu. Jazakumullah khairan. Atas jawaban penjelasannya, demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Baik, kembali kita mengajak pemirsa untuk bertanya langsung, bisa menghubungi di nomor 0331 5446 087, 0331 5446 087, dan sudah penelpon yang terhubung kembali saat kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Ini Diki dari Banyuwangi. Ya, silakan Bapak Diki di Banyuwangi. Ini mau tanya masalah niat Ustaz ini. Ya, silakan Ya, Bapak. silakan, Pak. Bagaimana kalau orang itu sebenarnya menurut Rasulullah orang wudu ini Ustaz, orang wudu apa enggak usah pakai nawaitul wudu gitu Ustaz, bersama air mengalir, apa cukup niat saja Ustaz di hati lalu membasuh muka gini Ustaz. Menurut tuntunan Rasulullah itu bagaimana Ustaz? Ada yang masih tahu pakai nawaitul wudu'a itu. Iya. Mengatakan cukup niat saja di hati. 1. 2, Ustaz mau tanya masalah sholat. Kalau jadi imam sholat itu tadi apa enggak usah niat jadi imam Ustaz kalau berjamaah Ustaz? Iya. Cukup di hati jadi imam itu sholat zuhur, asar, maghrib itu Ustaz. Apa cukup di hati, tidak usah dilafalkan usolli faradul dhuhri, usolli faradul maghribi, tidak usah itu. Bisa ditangkap insyaallah Bapak. Cukup Bapak? Ya, cukup. Terima kasih Bapak Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Diki di Banyuwangi. Silakan Ustaz. Ya, Bapak Diki di Banyuwangi, semoga Allah memberkahi Bapak dan keluarga. Amalan ibadah Rasulullah SAW itu didokumentasikan oleh para sahabat Rasulullah SAW dengan sangat detail. Jadi setiap ucapan, setiap amalan yang beliau lakukan dalam sholat, dalam haji, dalam wudhu, itu semuanya dicatat oleh para sahabat, kemudian diriwayatkan kepada kita, sampai kepada kita dengan dokumentasi yang sangat lengkap. Bahkan disebutkan dalam sebagian hadis bahwasanya gerakan-gerakan yang sangat detail dicatat dengan lengkap. Misalnya disebutkan bahwasanya para sahabat melihat gerakan jenggot Rasulullah SAW yang naik turun, muttarib. Kita kadang-kadang berpikir untuk apa gerakan-gerakan detail seperti itu disebutkan dan diriwayatkan. Tapi hal ini menunjukkan bahwasanya para sahabat mencatat semua hal itu. Dan ada juga pelajaran yang bisa kita petik dari hal itu bahwasanya saat kita membaca Al-Fatihah atau yang lain, ya, membaca zikir dalam sholat, maka
bacaan itu adalah dengan menggerakkan mulut. Ada qomat kam, itu yang namanya bacaan. Itu yang namanya qiraah atau tilawah. Kalau kita membaca dalam hati itu tidak disebut sebagai qiraah, tidak sah bacaan kita kalau hanya membaca dalam hati. Nah, intinya bahwasanya dokumentasi para sahabat untuk ibadah-ibadah Rasulullah SAW itu sangat detail. Jadi semua bacaan beliau, ya, baik sebelum sholat maupun setelah sholat, semuanya diriwayatkan lengkap riwayatnya. Yang ada variasi disebutkan variasinya. Nah, dalam riwayat-riwayat itu kita tidak mendapati bahwasanya beliau mengucapkan niat beliau sebelum wudu ataupun sebelum sholat. Silahkan diperiksa, silahkan dicek dalam buku-buku hadis, maka kita akan dapatkan bahwasanya beliau saat memulai sholat, saat memulai wudu, maka yang beliau lakukan adalah mengolah hati, karena memang niat itu pada dasarnya di dalam hati. Maka kalau kita ingin meneladani Rasulullah SAW yang terbaik adalah seperti itu. Ya, kita sebelum wudu atau sebelum sholat cukup kita olah niat dalam hati. Niat sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, mahalluhal qalb. Ya, tempatnya adalah di hati. Itu adalah amalan hati. Jadi sebelum kita berwudu kita katakan, ya Allah, ini adalah wudu untuk mengangkat hadas kecil. Karenamu ya Allah. Tapi di mana? Dalam hati. Sebelum sholat kita katakan dalam hati kita, ya Allah, ini adalah sholat duhur 4 rakaat misalnya, karenamu ya Allah. Jadi itulah yang disebut sebagai niat, yang dimaksudkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu hanya sah dengan niat-niatnya. Kalau nggak ada niat tidak sah. Niatnya seperti apa? Niatnya karena dia adalah amalan hati, maka dengan cara mengolah hati. Kalau seandainya beliau mengucapkan satu zikir tertentu sebelum sholat atau sebelum wudu, niscaya itu akan dicatat oleh para sahabat dan diriwayatkan dan sampai kepada kita semuanya. Tapi mereka yang berpendapat bahwasanya kita dianjurkan untuk mengucapkan niat sebelum sholat atau sebelum wudu, ini juga mengikuti pendapat sebagian ulama. Dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hambali dan yang lain disebutkan bahwasanya melafalkan niat itu sunnah. Apa dasarnya? Karena dikiaskan dengan ibadah haji atau ibadah umrah misalnya. Jadi ada qiyas di situ. Ini dalil yang dipakai. Jadi ada pendapat seperti itu. Namun kalau saya ditanya mana yang lebih kuat, ya Allahu a'lam, yang lebih kuat adalah yang kita jelaskan di depan tadi, yaitu bahwasanya yang lebih hati-hati adalah cukup dengan mengolah hati saja tanpa melafalkan niat tersebut. Nah, jadi termasuk kalau niat menjadi imam juga seperti itu. Jadi diolah dalam hati saja. Kalau tadi di depan saya mengatakan bahwasanya niat menjadi imam itu tidak wajib, ya, tidak wajib, tidak disyaratkan. Bukan berarti kita tidak boleh untuk niat menjadi imam. Dia hukumnya tidak wajib saja. Tapi kalau misalnya kita berposisi menjadi imam, maka yang terbaik adalah kita meniatkan untuk menjadi imam juga. Tapi itu bukan sebuah kewajiban maksudnya, bukan sebuah kewajiban. Ya, jadi meniatkan sholat sebagai seorang imam ketika memang posisi kita sebagai imam itu lebih sempurna daripada kita tidak meniatkannya. Ya. Tapi intinya bahwasanya niat itu adalah amalan hati, dan itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan beliau tidak disebutkan dalam riwayat-riwayat hadis, dalam riwayat-riwayat hadis tidak disebutkan bahwasanya beliau mengucapkan atau melafalkan niat beliau baik dalam wudu maupun dalam sholat. Demikian, Allahu a'lam. Ustaz, adapun lafaz yang dibacakan ketika wudu, apakah ada, Ustaz? Kan bismillah atau bagaimana, Ustaz? Iya betul. Sebelum wudu disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengucapkan bismillah. Oh, bismillah. Beliau mengucapkan bismillah. Ya, jadi ada tasmiyah, dan ini hukumnya wajib menurut sebagian madhab. Ya. Jadi kalau ada zikir sebelum wudu, maka itu adalah bismillah. Oh, bismillah. Ya, itu adalah bismillah, bukan melafalkan niat. Jadi itu yang sahih dari Rasulullah SAW. Jadi ini kan bukti bahwasanya kalau ada sesuatu yang beliau ucapkan maka akan diriwayatkan. Dan nantinya betul yang diucapkan adalah mengucapkan bismillah sebelum berwudu, dan tidak ada yang lain selain itu.
Didokumentasikan saya. Didokumentasikan dengan sangat lengkap oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka saya sering menyampaikan bahwasanya khazanah ilmu dari Rasulullah SAW itu sudah lengkap. Ya, terutama dalam bab ibadah ini kita sebaiknya tidak nambah-nambah lagi, sudah cukup menggali apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka itu adalah yang terbaik dan itu yang lebih menenangkan hati kita insya Allah. Karena nggak ada yang lebih baik daripada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Masya Allah, jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, penelpon berikutnya sudah menunggu, saat kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mohon maaf, mungkin apa kami yang kurang dengar atau kami yang pergi dari tempat TV, Ustaz. Saya mendengar kalau mendapat musibah itu supaya sabar dan diterima dengan apa adanya, tidak boleh mencela dan tidak boleh galau. Yang kami maksud seperti keluarga yang meninggal dunia itu, ya memang kita seperti apa ya, itu ucapan-ucapan yang bagaimana yang sebaiknya dicontohkan oleh Rasulullah yang harus kita tiru. Terus yang kedua, kalau kita itu sedang sholat witir, terutama waktu yang sudah agak mepet, itu kadang-kadang belum selesai witir sudah terdengar azan. Itu sebaiknya bagaimana? Apa dibatalkan? Apa dilanjutkan? Dan kadang-kadang itu kebanyakan Robbi Kufirli duduk di antara dua sujud itu kebanyakan itu apa ya, pakai sujud sahwi apa tidak, Ustaz? Saya kok ragu-ragu. Iya. Cukup Ibu. Atas penjelasannya, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang musibah, tentang witir, tentang Robbi Kufirli. Silakan Ustaz. Ketika Nabi Muhammad SAW diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehilangan putra beliau Ibrahim, Nabi Muhammad SAW mengatakan, Innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan. Sungguh air mata mengalir, hati sedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Dan kami tidak mengucapkan kecuali apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fakta bahwasanya kita menangis, air mata kita mengalir, hati kita sedih karena kehilangan orang-orang yang kita cintai, itu adalah sesuatu yang manusiawi. Justru malah aneh kalau orang tertimpa musibah, dia malah ketawa-ketawa misalnya. Nah, maka tidak masalah kita menangis, kita sedih dengan kehilangan orang yang kita cintai. Tapi tidak boleh mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan salah satu kata-kata yang diajarkan oleh Islam saat kita menghadapi musibah adalah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kita semuanya adalah milik Allah. Dan sungguh hanya kepadanya kita akan kembali. Itu artinya seperti itu. Wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang jika tertimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi ini adalah salah satu kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dengan begitu insyaallah kita bisa sabar dan juga bahkan bisa lebih baik daripada sabar, yaitu ridha. Itu. Ya. Ridha adalah derajat yang lebih tinggi daripada sabar. Kata para ulama di antaranya Ibnu Rajab Al-Hambali, sabar itu wajib. Ridha itu sunnah. Sabar artinya adalah menahan diri, tidak keluar kata-kata yang buruk, tidak keluar aksi-aksi yang dilarang. Seperti memukul-mukul wajah, merobek-robek baju, menangis meraung-raung. Bahkan sebagian orang sampai menyewa orang untuk menangis meraung-raung. Subhanallah.
Jadi itu namanya sabar meskipun barangkali hati kita masih sakit. Hati kita merasa sakit dengan dipanggilnya orang-orang yang kita cintai. Tapi ada derajat yang lebih tinggi daripada sabar, yaitu ridho. Kita ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang hamba yang dipuji oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis qudsi tentang seseorang yang anaknya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya kepada malaikat, "Sudahkah engkau cabut anak si fulan?" Maka malaikat mengatakan, "Iya, sudah." Apa yang dia katakan? Dia memujimu, hamidaka wastarja. Dia mengucapkan alhamdulillah. Ya, dia ucapkan, pasti sedih, pasti ada. Tapi dia mengucapkan dalam kondisi seperti itu bisa mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wastarja, dan dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat maut tersebut untuk membangunkan sebuah rumah baginya di surga yang dinamai sebagai Baitul Hamd. Rumah pujian. Kenapa? Karena diberikan kepada orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala saat tertimpa musibah. Maka alhamdulillah juga adalah ucapan yang diajarkan oleh Islam saat kita tertimpa musibah. Nah, ini adalah beberapa ucapan yang diajarkan oleh Islam saat kita tertimpa oleh musibah. Ada alhamdulillah, ada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz, sedikit tambahan, ada juga mengatakan ketika ditimpa musibah mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Apakah benar, Ustaz? Ya, betul. Alhamdulillah ala kulli hal, yaitu segala puji bagi Allah dalam semua kondisi. Kita alhamdulillah dalam kondisi nikmat, itu wajar, itu yang tepat, itu yang memang sudah nggak usah dijelaskan lagi. Kita dapat nikmat, kita alhamdulillah gitu. Tapi kenapa alhamdulillah saat tertimpa musibah? Alhamdulillah ala kulli hal, karena segala puji bagi Allah dalam semua kondisi. Nah, kita juga meyakini bahwasanya musibah ini pun ada hikmahnya. Mungkin sekarang kelihatannya musibah, tapi insya Allah ada hikmah yang banyak di balik itu semuanya yang kita mungkin belum tahu. Jadi bagaimanapun kita ucapkan alhamdulillah apapun kondisinya. Ya, kemudian yang kedua tentang Witir, sholat witir, ya sholat witir saat waktunya sudah mepet. Ya, kalau waktunya sudah mepet, kita perhitungkan ini sebentar lagi adzan, sebentar lagi masuk waktu subuh. Maka di sini kita mengamalkan sabda Nabi Muhammad SAW, "Sholatul laili mathna mathna, fa idza khashiya ahadukumul fajra falyutir bi raka'ah." Salat malam itu 2 rakaat. Silahkan sebanyak mungkin, enggak ada batas jumlahnya. Dan kalau seorang di antara kalian khawatir masuknya waktu subuh, hendaklah dia witir dengan 1 rakaat. Nah, jadi kalau waktunya mepet, witir dengan 1 rakaat. Tapi barangkali ada masanya kita tidak tahu, ini kayaknya masih 4 menit nih, gitu, masih cukup untuk 3 rakaat. Nah, kemudian kita sholat dengan niat 3 rakaat, ternyata setelah itu adzan berkumandang saat kita masih di rakaat yang pertama misalnya. Nah, di sini kita teruskan. Kita selesaikan sholat, karena pada dasarnya amalan yang sudah kita mulai tidak boleh dibatalkan kecuali dengan dalil yang kuat. Nah, di sini tidak ada sholat wajib yang akan kita lakukan setelah ini. Artinya sholat jamaah juga masih lama. Maka tidak ada alasan untuk membatalkan sholat witir itu. Kita masih punya kesempatan untuk menyelesaikan sholat witir kita, membaca, mengulang bacaan adzan yang dikumandangkan oleh muadzin juga hukumnya tidak wajib. Jadi kita selesaikan dahulu sholat witir kita, barangkali bisa diperpendek, boleh, nggak apa-apa diperpendek. Baru kemudian setelah itu nanti kita sholat qobliyah subuh, kemudian sholat subuh. Yang membuat kita membatalkan suatu sholat sunnah adalah sholat jamaah yang sudah dimulai. Nah, kalau kita sholat qobliyah subuh, ya, baru mulai tiba-tiba muadzin sudah qomat. Nah, yang seperti inilah yang kita batalkan. Kenapa? Karena ada dalilnya, yaitu bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza uqimatis shalah fala salata illa al-maktubah." Kalau iqamat sudah dikumandangkan, maka tidak ada salat kecuali yang wajib. Yang sunnah di sini kita batalkan. Kenapa? Karena iqamat sudah dikumandangkan, imam sudah siap untuk memulai salat subuhnya. Adapun kondisi tadi salat witir tadi, belum ada salat fardu yang sedang dilakukan atau yang akan dilakukan, ya.
Jadi kondisinya berbeda, masih ada waktu yang cukup longgar, jadi kita bisa menyelesaikan witir kita dahulu, karena pada dasarnya sebuah amalan yang sudah kita mulai tidak boleh untuk dibatalkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Yang ketiga, sujud sahwi. Ya, kemudian mengulang-ulang Rabbighfirli atau Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni warfa'ni, mengulang-ulang berkali-kali itu hukumnya sunnah. Yang wajib adalah sekali. Tapi kalau kita mengulang-ulang 3 kali, 5 kali, atau bahkan kalau saat kita sholat sendiri tidak ikut imam, kita bisa 10 kali, 15 kali, semakin banyak semakin bagus. Jadi ini bukan sebuah kesalahan dalam sholat, maka tidak perlu sujud sahwi. Justru mengulang-ulang Rabbighfirli semakin banyak justru semakin baik. Maka tidak ada alasan untuk melakukan sujud sahwi, karena sujud sahwi itu dilakukan untuk kewajiban-kewajiban sholat, seperti tasyahud awal yang ditinggalkan, atau menurut mazhab Syafi'i kunut subuh. Ya, itu yang kita sujud sahwi kalau kita melakukannya. Atau melakukan sholat yang lebih banyak, ya. Jadi seharusnya 4 rakaat, kita sholatnya 5 rakaat, itu yang butuh sujud sahwi. Atau ragu-ragu dalam sholat, kita ragu apakah 2 atau 3. Yang seperti itu, kalau kita ragu, kita ingat-ingat dulu, ini 2 atau 3. Kalau nggak ketemu, nanti kita ambil angka yang kecil. Oh, berarti masih 2, berarti saya nambah 2 rakaat lagi, kemudian nanti sujud sahwi sebelum salam. Jadi sujud sahwi itu karena ragu dalam sholat, atau karena sholatnya kebanyakan, ya, baik rukuk kebanyakan, sujud kebanyakan, atau rakaat kebanyakan, atau karena kekurangan, yaitu meninggalkan kewajiban-kewajiban sholat, yaitu misalnya tasyahud awal, atau menurut mazhab Syafi'i qunut subuh. Ini yang perlu diganti dengan sujud sahwi. Adapun yang ditanyakan tadi, yaitu mengulang bacaan zikir seperti Rabbighfirli atau Subhana Rabbiyal A'la atau Subhana Rabbiyal Azim, maka itu justru dianjurkan, maka tidak perlu sujud sahwi, karena sahwi artinya adalah lupa. Ya. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian Ibu Rosmini di Pacitan, semoga bisa dipahami. Baik, kita angkat penelpon berikutnya, sudah menunggu, Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, bersama siapa di mana? Abu Sofis di Bondo. Ya, silakan Bapak. Begini, Ustaz. Kebetulan anak saya perempuan semua dan alhamdulillah penghafal, Ustaz. Masya Allah. Iya, kan. Alhamdulillah di Jember, Ustaz, ngafalnya. Masya Allah. Nah, ini ada sedikit masalah, bukan masalah sih, ada pertanyaan. Ketika anak kami datang bulan itu, ini masih ragu tetap sebuah pendapat bahwa ada pendapat yang mengatakan boleh menghafal Al-Quran asal suhuf yang dipegang itu ada terjemahannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang ketiga, boleh asalkan tidak pegang suhuf dan menghafal di lisan. Nah, dalam hal ini mohon pencerahan dan petunjuk Ustadz, bagaimana seharusnya anak saya ketika lahir, sedangkan tuntutan bagi mereka harus menghafal di kejar target itu, Ustadz. Baik, cukup Bapak. Ya, begitu kira-kira, Ustadz. Ya, terima kasih Abu Sofi di Situ Bondo. Silakan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk memperjelas permasalahan ini, saya rasa perlu diurai, Pak. Jadi pembahasan kita ada 2 pembahasan. Yang pertama adalah hukum membaca Al-Quran bagi wanita haid. Ini satu. Yang kedua adalah hukum memegang mushaf bagi wanita haid. Ini adalah 2 permasalahan yang berbeda. Jadi kita perlu urai 2 permasalahan ini agar menjadi lebih jelas, insya Allah. Adapun yang pertama, yaitu hukum membaca Al-Quran bagi seorang wanita yang sedang haid, memang ada khilaf, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Namun yang lebih kuat, Allah Ta'ala alam, adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya seorang wanita haid boleh untuk tetap membaca Al-Quran. Kenapa? Karena tidak ada larangan yang sahih atau yang tegas yang melarang seorang wanita untuk membaca
Al-Quran. Jadi dalil yang dipakai oleh sebagian ulama adalah mengkiaskan wanita haid kepada orang yang junub. Karena keduanya sama-sama berhadas besar. Jadi larangan seorang wanita haid membaca Al-Quran tidak ada. Yang ada adalah dikiaskan kepada orang yang junub, yaitu orang yang berhadas besar. Kalau orang yang junub memang betul mereka tidak boleh untuk membaca Al-Quran. Ya, dan setelah kita pelajari, kita teliti lebih dalam, kita akan dapatkan bahwasanya ada banyak perbedaan antara wanita yang haid dengan orang yang junub. Ya, di antaranya adalah bahwasanya orang yang junub itu bisa kapan saja untuk keluar dari hadas besarnya, sekedar dia mandi maka beres, sudah urusan. Sedangkan seorang wanita haid maka dia tidak bisa seperti itu, dia harus menunggu seminggu, bahkan sebagian sampai 2 minggu. Baru setelah itu kemudian selesai haid, baru dia bisa lepas dari hadas besarnya. Maka tidak tepat kalau wanita haid dikiaskan kepada orang yang junub. Nah, jadi larangan membaca Al-Quran itu jelas, ya, sahih untuk orang yang junub, tapi para wanita yang haid tidak bisa dikiaskan di sini. Nah, kemudian juga dalil-dalil menunjukkan bahwasanya wanita haid hanya dilarang untuk melakukan ibadah khusus. Ibadah khusus itu seperti apa? Seperti sholat dan tawaf. Adapun ibadah-ibadah yang lain bentuknya zikir, maka mereka tetap dibolehkan untuk melakukannya. Makanya dalam ibadah haji, Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Aisyah yang waktu itu sedang haid, dikatakan kepada beliau, if'ali kullama yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil bait. Wahai Aisyah, lakukanlah apa yang dilakukan oleh para jamaah haji kecuali tawaf di Baitullah. Jadi tawaf adalah satu-satunya amalan yang dilarang untuk dilakukan oleh seorang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Tentunya di luar sholat, jelas ya. Sholat, puasa itu jelas. Sedangkan yang lain, wukuf, kemudian bermalam di Mina, bermalam di Muzdalifah, termasuk niat ihram, ya, talbiyah. Talbiyah itu zikir. Mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Ini semuanya tetap boleh dilakukan oleh seorang yang sedang haid. Dan membaca Al-Quran itu lebih mirip dengan talbiyah, lebih mirip dengan zikir-zikir yang dibolehkan ketika mereka sedang wukuf, sedang bermalam di Mina, sedang bermalam di Muzdalifah, daripada sholat dan tawaf. Sekali lagi, membaca Al-Quran itu lebih dekat, lebih mirip dengan zikir dan ibadah-ibadah yang dibolehkan untuk wanita yang sedang haid dalam ibadah haji dibanding sholat atau tawaf atau puasa. Jadi yang dilarang adalah ibadah-ibadah khusus seperti sholat dan tawaf. Adapun ibadah-ibadah yang lain tetap boleh dilakukan oleh seorang yang sedang haid. Jadi yang lebih rajih, yang lebih kuat adalah bahwasanya seorang wanita haid boleh untuk tetap membaca Al-Quran. Ini masalah yang pertama. Adapun permasalahan yang kedua yaitu memegang mushaf bagi seorang yang sedang haid. Ini juga masalah khilafiyah di antara para ulama, dan yang lebih rajih, wallahu taala alam, adalah bahwasanya orang yang sedang tidak suci, orang yang sedang berhadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, maka mereka tidak boleh untuk memegang mushaf. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, la yamassal Qur'ana illa tahir. Hendaknya jangan memegang mushaf kecuali orang yang suci. Dan ini juga diisyaratkan oleh sebuah ayat Al-Quran, la yamassuhu illa al-mutahharun. Al-Quran itu ya tidak dipegang kecuali oleh orang-orang yang suci. Ayat ini berbicara tentang Al-Quran di Lauhul Mahfuz, tapi ini kita pakai berdalil dari sisi isyarat, menunjukkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala misalnya mengatakan, sebagaimana Al-Quran di Lauhul Mahfuz tidak dipegang kecuali oleh para malaikat yang suci,
Maka mushaf Al-Quran di dunia juga tidak boleh dipegang kecuali oleh orang-orang yang suci. Jadi Al-Quran mengisyaratkan, tapi dalil kita yang paling kuat, yang paling utama adalah dalil hadis, yaitu sabda Nabi Muhammad SAW, la yamassal Qur'ana illa tahir. Hendaknya jangan ada yang memegang Al-Quran kecuali orang yang suci. Dan ini adalah pendapat yang lebih hati-hati. Maka orang yang belum berwudu jangan menyentuh mushaf. Apalagi orang yang berhadas besar, seperti orang yang sedang junub atau orang yang sedang haid. Tidak boleh mereka menyentuh mushaf. Jadi seorang wanita haid boleh untuk membaca Al-Quran tanpa memegang mushaf. Terus bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Bisa dengan lidi, ya, untuk membuka mushaf. Atau bisa juga dengan kaus tangan. Ya, jadi karena yang dimaksud dengan memegang adalah memegang langsung dengan tangan kita. Dengan tangan ini namanya memegang. Itu yang dilarang. Adapun kalau kita memegang dengan sarung tangan yang menghalangi, ya, maka itu boleh. Jadi bisa dengan lidi, bisa dengan dengan kaus tangan yang kita pakai, itu sudah menjadi solusi. Nah, kemudian ada sedikit pembahasan yang disinggung oleh saudara penanya dari situ Bondo, yaitu tentang mushaf terjemah, ya. Mushaf terjemah tetap mushaf, ya. Karena itu semuanya adalah Al-Quran. Ya, itu semua adalah Al-Quran. Tapi yang keluar dari hukum ini adalah tafsir Al-Quran atau buku-buku agama, ya. Itu tafsir Al-Quran yang tafsirnya lebih panjang, lebih luas daripada ayat-ayat Al-Quran, yang kalimat-kalimatnya atau huruf-hurufnya lebih banyak daripada Al-Quran. Saya menyebutkan sebuah contoh, ya. Tafsir Jalalain, ya. Itu di awal-awal Al-Quran kata-katanya, ya, kalimat-kalimatnya lebih pendek daripada kalimat-kalimat Al-Quran sendiri. Tapi kemudian di juz-juz terakhir kalimat-kalimat tafsirnya lebih panjang daripada kalimat-kalimat Al-Quran. Sehingga kalau di total itu jumlah kalimat-kalimat tafsirnya sedikit lebih banyak daripada kalimat-kalimat atau kata-kata Al-Quran. Kemudian berdasarkan itu para ulama mengatakan tafsir Jalalain ini boleh untuk dipegang dalam keadaan tidak suci. Nah, ini yang keluar dari pembahasan. Makanya buku tafsir, ya, dengan catatan tadi itu yang tafsirnya lebih panjang daripada kalimat Al-Quran boleh untuk dipegang. Buku-buku fikih yang ada ayat-ayat Qurannya itu juga bukan mushaf. Dia boleh untuk dipegang. Itu keluar dari pembahasan. Adapun mushaf, ya, yaitu mushaf yang kita kenal ataupun mushaf yang terjemah, maka itu masih masuk hukum mushaf. Jadi tidak boleh disentuh oleh orang yang tidak suci, baik berhadas kecil karena belum berwudu atau berhadas besar seperti orang yang haid atau junub, ya. Itu menurut pendapat yang lebih kuat, Wallahu ta'ala alam, dan masalahnya adalah masalah khilafiyah. Masyaallah, jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian Abu Sofi di Situbondo, semoga bisa dipahami. Dan seperti merupakan perintah pada kesempatan ini, karena waktu membatasi kita, Ustaz, sudah berada di ujung acara. Dan kita ucapkan jazakumullah khairan atas faedah yang diberikan pada kita, semoga bermanfaat. Dan semoga bisa kembali bertemu di pertemuan berikutnya, insyaallah ta'ala. Pemirsa Fadwa TV dan pendengar radio di mana saja berada, ini dapat kita sajikan pada kesempatan ini. Syukran wa jazakumullah khairan atas kebersamaan semua, dan terus saksikan acara live interaktif Fadwa TV. Dan untuk acara atau kegiatan Dewan Fadwa TV, kunjungi website www.dewanfatwa.com. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, apakah wudunya